Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas sistem operasi terkait dengan deadlock dan juga file general input system ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemarin sudah sempat kita pelajari terkait dengan deadlock ya. Kalau teman-teman mungkin lupa. Deadlock itu ibaratnya membuat suatu sistem menjadi terhenti karena terlalu banyak proses yang berjalan dan uh, komputer ini jadi bingung menyelesaikan aplikasi apa saja yang harus dijalankan pada saat itu. Jadi kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan deadlock. Oke. Oke, kalau teman-teman lihat ini adalah um, suatu slide terkait dengan deadlock. Jadi deadlock akan dibahas dua slide ya, dua PPT, dan juga nanti akan untuk file general input systemnya. Nah, deadlock ini di mana kondisi merupakan proses yang tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses yang biasa terjadi ketika di Windows itu jadi ngehang yang nge-freeze, kemudian sistem not responding, File Explorer not responding, bahkan sampai dengan blue screen. Biasanya disebabkan karena proses yang saling bertabrakan satu sama lainnya. Jadi dia ada suatu proses yang sangat penting, kemudian ditiban lagi dengan proses yang penting lain lagi, sehingga memori RAM tersebut habis untuk sumber dayanya yang dilakukan pada proses tersebut. Nah, keadaan di mana dua atau lebih proses itu dinamakan suatu deadlock ya, ketika sudah habis dan tidak terbatas proses waktunya itu yang untuk dikerjakan. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya yang kemarin sempat saya bahas kalau teman-teman lupa, di mana terjadinya kemacetan parah karena tidak ada yang sabar lah intinya. Ketika lampu merah, ada yang menerobos, kemudian ketika lampu hijau, karena kondisinya macet parah, terus yang hijau juga ikutan menerobos. Akhirnya terjadilah suatu deadlock. Nah, deadlock ini menjadi efek samping, di mana uh, satu atau lebih variabel yang tidak dapat disinkronisasi. Nah, ini contoh deadlock. Kalau kita kemarin sempat visualisasikan ya, di sini deadlock pada jembatan di mana tidak ada yang mengalah ya. Jadi mobil A yang berwarna orange di masuk ke dalam suatu jembatan. Sebentar, saya kasih masuk ke dalam suatu jembatan. Kemudian di sisi lain mobil B yang tidak mau mengalah juga masuk ke sisi jembatan juga, yang akhirnya ketemu di satu jalur yang sama gitu karena jembatannya ini menyempit. Akhirnya terjadilah deadlock. Dan mau nggak mau salah satunya harus mengalah, mundur misalkan ya, untuk membuat proses itu tetap berjalan. Karena kalau tidak maka akan menimbulkan efek yang lebih parah. Nah, kalau di deadlock di persimpangan jalan ini biasanya terjadi ketika tidak ada lampu merah ataupun lampu lalu lintas nih ya. Kemudian biasanya ini pemotor lah ya yang lampu merah tapi dia tetap menerobos. Kemudian pada saat lampu hijau di mana semua sisi sudah macet, kemudian mobil ini maju lah yang akhirnya menyebabkan macet parah. Nah, itu yang dinamakan deadlock ya di persimpangan jalan. Seharusnya kalau macet seperti itu meskipun hijau kita harus sabar dulu ini menunggu mobil-mobil lain ini bisa memberikan jalan untuk kita masuk. Nah, empat kondisi tersebut yang biasa menyebabkan deadlock adalah yang pertama ada mutual eksklusif, kemudian yang kedua memegang dan menunggu, kemudian yang ketiga ada tidak ada preemption, dan yang keempat circular wait. Cara menanggulanginya tentu kita bisa mengabaikan masalahnya dengan membuat
flag ya. Yang mana yang paling penting, kemudian yang mana yang biasa saja. Kemudian kita bisa mendeteksi dan memperbaikinya, lalu menggunakan deadlock avoidance system dan deadlock prevention system. Di sini pengertian dan latar belakang kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau untuk mutual exclusion tadi sudah sempat dibahas ya untuk pencegahan ya, di mana kita bisa membuat suatu file spool untuk resource yang digunakan, yang di mana kita boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut. Tapi mereka harus menunggu dulu hingga sumber daya tadi ini sudah selesai berjalan atau prosesnya sudah selesai gitu ya. Nah, kita juga menggunakan hold and wait yang memaksa sebuah proses itu untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Tapi biasanya ini juga akan menimbulkan masalah yang sama kalau kedua proses tersebut sangat penting. Lalu ada namanya circular waiting, memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. Nah, ini bisa kita gunakan menggunakan flag ya, di mana proses yang sangat penting dan proses yang biasa saja. Nah, kemudian kalau untuk no preemption, membolehkan adanya preemption, sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya, di mana intinya sih seluruh proses itu harus menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Karena kalau kemarin teman-teman sempat ingat ya, di dalam suatu RAM itu memiliki eh, bagian-bagian yang sudah tersegmentasi, sudah dikotak-kotakan untuk setiap prosesnya gitu ya. Jadi kalau resource-nya habis, dia akan menggunakan kotak yang lain dan segala macamnya. Jadi kita perlu memaksimalkan yang bisa lebih cepat duluan atau yang paling penting duluan. Kemudian untuk strateginya, yang tadi ya, prevention, avoidance, dan detection. Kalau di avoidance, kita bisa menolak request dulu terhadap resource yang berpotensi deadlock. Biasanya digunakan algoritma banker nih. Nah, atau kalau untuk detection and recovery, ini kita bisa membiarkan deadlock itu terjadi dulu, kemudian kita deteksi, lalu kita melakukan recovery menggunakan algoritma ostrich. Nah, untuk avoidance, ini resource-nya menolak proses, kemudian jika ada permintaan resource yang maksimum, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource. Perlu adanya informasi tambahan. Nah, untuk algoritma banker yang tadi ya, yang disebutkan ya. Jadi di sini ada proses dan resource yang dimodelkan dalam satu table. Di sini ada kolom baris A, B, C, D, E, kemudian sebelahnya ada 3011. Di sini maka yang resource yang paling penting duluan akan dimaksimalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan yang pertama di kolom satu baris satu, ini yang angka tiga berarti kan resource di sini ada tiga ya, tiga resource yang dipakai. Kemudian sisanya satu nih. Akhirnya berarti dia akan diberikan jalan terlebih dahulu ya karena dia memiliki resource yang tinggi gitu. Nah, kalau untuk penggunaan algoritma banker ini eh, ada 5 proses P0 sampai P4 dengan 3 tipe sumber dayanya ABC, di mana setiap sumber daya ini memiliki anggotanya. Nah, ini beda-beda ya, jadi ada 10 anggota untuk sumber daya A, sumber daya B4, sumber daya C7. Nah, ini perhitungan metriknya, kita bisa menghitung dulu jumlah resource R1 dikurangi dengan total resource yang telah dialokasikan. Demikian juga dengan R2 dan R3. Nah, kira seperti ini ya contohnya ya teman-teman ya. Jadi tadi yang resource-nya itu eh, P0 sampai P4, berarti kan ada 5 proses ya. Tipe sumber dayanya ABC. Dari ABC, A itu memiliki 10, B itu memiliki 4, C memiliki 7. Di sini kita ketahui lah ya, eh, P0, 7, 53 dan total dialokasikannya ini ada sekitar 6, 25 available, work sisanya 10, 4, 7. Ya, ini agak kurang jelas ya. Intinya sih, eh, kalau diketahui
data-data tersebut ini akan lebih mudah ya, kayak misalkan di baris P1 baris satu, eh, kolom X1 di sini ada 3, kemudian 2 2, maka kita bisa mengurangkannya hingga akhirnya menjadi resource-nya yang paling minimal itu akan didahulukan. Intinya seperti itu sih kalau dari resource. Nah, ini matriksnya memang kurang jelas ya. Kemudian untuk algoritma Bankir di sini sebagai contohnya available 332 bla bla bla. Proses yang memiliki init itu tidak sama dengan work, maka akan dipinjamkan prosesnya. Setelah proses berakhir, maka resource-nya akan dikembalikan ke eh, yang membutuhkan gitu ya. Jadi yang bekerja dulu lah yang akan dilakukan diproses lebih duluan gitu. Ini salah satu rumusnya yang seperti tadi. Kalau untuk detection and recovery, tentunya kita bisa melakukan tindakan, melakukan preemption, membuat checkpoint untuk rollback, atau kita bisa membunuh proses ya, key and tax lah, dengan proses yang prioritasnya kecil. Oke, ini biasanya kemarin sudah sempat saya bahas ya terkait dengan deadlock ini bisa menyebabkan blue screen of death. BSOD ya blue screen lah intinya ya. Kalau kalau untuk Linux kita bisa menggunakan Xos View. Biasanya kalau untuk Linux ini jarang banget sih yang terjadi deadlock gitu ya. Kecuali teman-teman terlalu banyak menginstal suatu library berbarengan ya. Nah, itu bisa jadi deadlock juga kalau di deadlock di Linux. Nah, ini deadlock ini biasanya pada Ethernet bila melakukan teaming pada jaringan terblok, kemudian prosesnya hingga akhirnya bisa dibebaskan setelah proses tersebut selesai gitu. Nah, ini biasanya juga yang tadi saya jelaskan ya di Linux ini ketika kernelnya ini banyak banget yang dijalankan, scheduler, proses-proses lain. Nah, ini yang bisa juga menyebabkan serial device-nya ngehang lah, mengalami deadlock. Nah, kalau untuk diagram graf, ini ada fisik, logika, sistem operasi, dan aplikasi. Ini teman-teman sudah pasti tahu lah ya. Kalau untuk dalam sistem operasi, tentunya ada fisik itu perangkat, memori, RAM, PC, hard disk, dan lain-lain. Kemudian logik, ini ada database-nya, database record. Kemudian kalau untuk sistem operasi, kita membutuhkan PCB slot, aplikasi itu berkas. Jadi untuk resource yang tersedia ya di fisik. Lalu untuk diagram, graf ini intinya sih sistem operasi itu suatu graf yang mengalokasikan sumber daya. Jadi cukup banyak. Jadi ini salah satu contoh ya diagram graf di mana proses P meminta sumber daya RJ. Kemudian sumber daya RJ yang mengalokasikan salah satu daya yang dimiliki olehnya. Nah, ini yang seharusnya terjadi ya ketika sumber daya ini tepat digunakan nih. Jadi ketika kita tidak memiliki sumber daya, maka kita diberikan hingga akhirnya proses tersebut berjalan sesuai keinginan nih. Jadi R1 ini ada banyak ya, ada 3 sumber daya, kemudian dibagikan ke P1. P0 diberikan sumber daya oleh R2, yang berarti nanti R2 ini eh, akan menunggu proses dari P0 dan P2 ini selesai sehingga si R2 ini baru bisa berjalan. Sedangkan R3 ini memiliki 4 resource yang tidak digunakan, berarti dia lebih cepat kerjanya. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock, kita bisa melakukan pendeteksian, di mana kita bisa melihat dari perputaran resource-nya gitu ya. Kalau ada perputaran, berarti tidak deadlock. Kalau ada perputaran, ini potensi. Nah, ini contoh ya, kalau graf dengan deadlock ya. Jadi kayak misalkan F3 membagikan resource-nya ke P2, kemudian P2 menjalankan R2, R2 menjalankan P1. Nah, ini muter-muter ya. Jadi semua resource-nya digunakan untuk
proses yang lain, tapi proses yang lain resource-nya itu dibagikan ke proses yang lain juga. Jadi tidak ada proses yang berjalan lah. Ini akhirnya deadlock lah ya, karena semuanya tidak memiliki resource. Nah, kalau untuk graf tanpa deadlock, intinya sih mereka pasti sudah menyediakan resource cadangan gitu, tidak digunakan semuanya untuk dibagikan gitu ya. Sehingga proses tetap bisa berjalan lebih cepat. Nah, deadlock ini intinya sih situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. Kita bisa menggunakan mutual exclusion, hold and wait, circular wait, and preemption. Kemudian kalau deadlock bisa diatasi dengan berbagai strategi, prevention, avoidance, detection, and recovery. Tergantung kebutuhan teman-teman ya. Jika seperti itu kalau untuk yang deadlock. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan aja di LMS ya teman-teman ya. Mungkin ini PPT-nya perlu diperbaharui agar lebih komprehensif ya. Ini tadi saya. Oke, kita masuk ke bagian General I/O and File System. Ini oke, kita masuk ke sini. Jadi kalau arsitektur I/O yang disederhanakan, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Pasti memiliki memory bus, general I/O bus, dan peripheral gitu ya. Kalau peripheral ini yang berkaitan dengan hardware, seperti kabel SATA, kabel USB, dan lain-lain. Kalau I/O bus ini yang berkaitan dengan grafik, biasanya PCI dan lain-lain lah data grafik yang terkoneksi ke komputer. Kemudian kalau untuk memori bus ini ada CPU dan RAM. Nah, semakin cepat bus arsitekturnya, maka itu akan semakin mahal harganya ya. Makanya sekarang komputer itu semakin cepat, maka semakin mahal juga. Nah, lalu bagaimana prosesor berbicara dengan perangkat? Nah, ini bukan terkait dengan abstraksi, tapi hardware ini memiliki interface device yang mempertunjukkan atau menampilkan kepada OS, operating system. Nah, si device controller ini menampilkan interface dari hardware ya. Hardware ini kan menampilkan interface ya, user interface yang dilihat oleh operating system seperti Windows, Linux, ataupun macOS. Kemudian hardware menampilkan device OS-nya. Nah, ini seperti misalkan file explorer ya, kemudian ada USB, hard disk, dan lain-lain. Yang ini yang biasa dilihat antara hardware dan juga device controller. Nah, di sini ada microcontroller, memory, dan other chips. Status, command, and data. Drivers pada perangkat biasanya digunakan ketika si komputer ini membutuhkan eh, pendeteksian atau pengenalan terhadap perangkat baru yang ditambahkan di komputer tersebut. Nah, ini adalah suatu kode yang di dalam kernel ini yang akan secara embedded nanti masuk ke dalam memori di hardware. Nah, biasanya beberapa device ini memiliki konfigurasi yang spesial. Nah, ini seperti ibaratnya itu kalau di manusia itu, kalau kita kan membutuhkan 90% water nih, air. Kalau operating system ini membutuhkan 70% driver dari suatu device. Driver device itu berarti kan instalasi ya, instalasi kebutuhan untuk menjalankan suatu perangkat. Nah, inilah siklus dari I/O request, yang dimana user program request I/O system call di kernel I/O subsystemnya. Dia akan menanyakan apakah kamu puas dengan request tersebut. Kalau tidak, nanti dia akan meminta device driver block proses sampai akhirnya komplit ya, sudah selesai lah. Nah, ini akan memakan waktu
semakin komputer prosesnya cepat, maka tadi ya balik lagi semakin mahal. Jadi kalau device hardware kita sudah jadul, maka prosesnya pasti tidak akan secepat komputer yang saat ini. Kita seperti itu. Nah, cara mengukur performa, ini pertama adalah tensi, kita bisa mengukurnya dari S itu second, kemudian ada millisecond, dan seterusnya sampai dengan tahun. Kemudian kalau bandwidth, ini biasanya kita bisa melihat dari ops sama GFLOPS. Kemudian kalau startup dan overhead ini merupakan waktu untuk menginisiasi operasi. Magnetic disk. Ini flash memory, magnetic disk itu berarti untuk membaca CD ataupun DVD ya. Ini sangat slow sih ya. Lambat, tidak cepat. Tidak secepat memori flash disk ya, itu flash memory. Nah, ini hard disk yang saat ini dan mungkin sudah jadul ya teman-teman ya. Kalau yang SSD itu lebih cepat ya, solid state disk. Nah, ini kalau untuk HDD, hard disk drive ini eh, fungsinya sama seperti SSD, read-write, head-side view, di mana ditemukan pada tahun 1986. Ya, ini sudah cukup lama ya. Kalau sampai 2025 masih menggunakan ini berarti teman-teman laptopnya masih jadul, ya. Oke, The Amazing Magnetic Disk. Di dalam suatu piringan magnet ini memiliki berbagai macam proses ya. Dari assembly armnya sampai dengan surface untuk memutar CD ataupun DVD-nya. Ini yang digunakan untuk membaca ya. Di situ ada sektornya, potongan-potongan dari memori yang kita simpan ke dalam CD ataupun magnetic disk tersebut. Nah, kemudian si komputer ini membaca dari head yang ada di ARM ini, gitu ya. Head yang ada di ARM. Nah, head ARM-nya ini akan men-track setiap sektor dan melihat sesuai dengan urutannya gitu ya, untuk membaca suatu data dalam suatu disk. Nah, ini. Jadi kalau untuk di disk ini ada berbagai macam urutan datanya ya. Kalau teman-teman pernah muter tape ya, tape disk tuh yang untuk lagu jadul ya teman-teman ya, itunya kan pitanya bisa teman-teman tarik ya. Setiap pita itu mau berarti kan memiliki urutan lagu yang akan diputarkan. Nah, sama seperti tape disk, kalau di DVD ini akan memutar dalam bentuk piringan gitu ya, urutan datanya. Nah, ini. Kalau untuk reading atau writing data, tentunya si software ini akan menunggu si device driver meminta request. Kemudian ketika sudah ditemukan, maka dia akan melakukan update ataupun instalasi untuk bisa si hardware controllernya ini berjalan ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi akan memakan waktu, queuing time, plus controller time, sync proportional, plus transfer yang menghasilkan suatu data yang disimpan atau dibaca. Nah, ini typical number of marks. Kalau untuk space sekarang bisa sampai 14 terabyte ya. Kemudian laptop atau desktop ini 3.600 sampai 7.200. Server ini kecepatannya sampai dengan 15.000 tergantung dengan tipe tipe dan kualitas dari disk itu tersebut. Jadi kalau magnetic disk ini bukan cuma untuk CD atau DVD ya, tapi hard disk juga masih menggunakan magnetic disk. Bahkan SSD juga menggunakan magnetic disk. Disk performance, example nih seperti ini di 7.200 RPM. Ini bisa dihitung ya. Kalau 7.200 kecepatannya itu berarti
dia akan 60.000 milisecond per menit dibagi 7.200 berarti sama dengan 8 milisecond nih kecepatannya ya. Bisa dibayangkan ya teman-teman ya, dalam menyimpan data itu untuk read and write itu membutuhkan waktu hanya 8 milisecond ya, untuk setiap data. Jadi kalau misalkan transfer rate-nya 50 megabyte, kemudian block size-nya 4 kilobyte, maka dia hanya membutuhkan waktu 0,082 milisecond untuk satu sektor data yang disimpan. Cukup cepat ya teman-teman ya. Ini sebagai berikut adalah contohnya ya teman-teman ya. Jadi random place yang disimpan di dalam suatu disk ataupun di read, di mana waktunya ada 5 milisecond, rotationnya 4 milisecond, dan transfernya 0,082 milisecond. Jadi total hanya membutuhkan waktu 9,082 milisecond. Kemudian approximately 9 milisecond untuk mengambil data 4096 bagi 9.000. 9,082 kali 10 pangkat min 3 second. Berarti 451 kilobyte per second untuk mengambil data. Oke, ini adalah contoh perhitungan performa dari suatu disk ya teman-teman ya. Nah, ini sampai dengan kita bisa melihat highest-nya. Oke, ini di scheduling, kita masuk ke di scheduling aja. What order do you choose to do queue request? Berarti kan user melakukan request urutannya 23, 21, 3, 10, 72, 52, 22. Kemudian di head dia akan dibaca di setnya. Lalu dia di sini akan melakukan scheduling Vivo. First in, first out order ya. Jadi yang membutuhkan duluan maka dia akan mengeluarkan data terakhir, data pertama yang dibutuhkan itu duluan. Nah, ini adalah suatu yang adil lah ya untuk permohonan data tersebut. Tapi eh, permintaan itu akan tersebar di spot-spot yang sangat random gitu ya dalam suatu disk itu. Nggak berurutan lah intinya. Jadi seperti itu, maka dia akan mencari shortest seek time first (SSTF) yang dimana yang paling dekat dengan disk itu. Jadi kalau misalkan 2 ke 3 ini kan masih dekat ya, kemudian diambil lagi 2 ke 1 masih dekat juga. Di situ dari 1 ke 3 oke dekat lah. Kemudian masuk ke 10 itu terlalu jauh ya. Jadi dia akan mencari yang paling dekat dulu. Oh ada 7 dulu, berarti maka dia ambil 7 kemudian baru 10 gitu ya. Dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Nah ini di scheduling. Nah, ini bisa melakukan scan, implement an elevator algorithm to the closest request in the direction travel. Jadi dengan teknik scan ini si di sini akan menggunakan algoritma untuk mencari jarak yang paling dekat ya terkait dengan permintaan datanya. Jadi dia tidak akan menyebabkan kelaparan atau eh, terlalu menunggu waktunya ya. Kemudian kita bisa menggunakan C-scan juga, circular scan. Dia hanya berjalan dengan direksi yang cuma satu gitu ya ini. Jadi dia akan men-skip semua request eh, untuk ke belakang gitu. Jadi hanya gak lurus terus gitu. Nah, ini eh, dalam di situ juga bisa menyebabkan beberapa sektor ini error ya dalam mengkoreksi kodenya. Makanya biasanya ada corruption error ya. Data tersebut korup nih, bad sector. Nah, ini yang biasa terjadi karena tadi random dalam hal pengambilan datanya, kemudian bisa juga prosesnya eh, terlalu banyak, terlalu panjang, sehingga menyebabkan
data-data tersebut ini memiliki kecacatan nih di disk tersebut. Nah, ini ada berbagai masalah ya, dari sektor sparing, sleep sparing, track skewing. Nah, ini menyebabkan bad sector. Nah, ini disk cost ya. Kita untuk hard disk ini akan semakin murah ya teman-teman ya. Semakin lama maka dia akan semakin murah tergantung dengan tipenya. Kalau HDD memang sekarang sudah mulai menurun, tapi kalau untuk SSD ini masih meningkat karena teknologinya ini masih tinggi biayanya gitu. Nah, ini contoh HDD ya, bisa teman-teman beli kalau pingin beli. Tapi ini saya cuma kasih contoh aja. Nah, ini SSD nih yang saat ini menjadi leading sector untuk laptop dan PC uh, para informatika nih, di bidang informatika. Nah, di mana di SSD ini memiliki namanya bagian-bagian bank, block, page, dan cell. Gitu ya. Jadi kalau untuk bank ini adalah bisa diakses secara paralel di mana terdapat berbagai macam blok. Setiap blok memiliki kapasitasnya, baik itu 128 kilobyte atau 256 kilobyte. Nah, dari ukuran tersebut memiliki berbagai macam halaman ya. Ada yang 64 sampai dengan 258 halaman. Kalau untuk page ini beberapa kilobit aja, dan di bagian page ini memiliki berbagai macam sel 1 sampai 4 bits. Nah, ini adalah eh, penting ya, sangat penting di dalam suatu operasi blok-blok ini gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membacanya? Chip ini memiliki dukungan untuk membaca halaman 10 second, bahkan sampai mikrosecond, tergantung dengan halaman yang sudah dibaca atau belum. Kalau untuk menulis, ya ini sangat complicated ya. Kita harus menghapus blok itu dulu. Nah, kalau untuk menghapus itu dalam milisecond, bukan mikrosecond. Ketika blok itu dihapus, kita baru bisa menuliskan di page tersebut ya. Nah, setiap perubahan ini memakan waktu 1 second hingga 0 second tergantung page-nya. Atau bahkan bisa 100 second of microsecond. Nah, ini tergantung ya. Tapi blok eh, hanya bisa dihapus dengan number yang dengan angka yang terbatas ya, dalam patokannya itu waktu. Nah, jadi kalau udah tidak bisa di rewrite, maka dia akan menampilkan error. Cannot reprogram page after programming. Jadi intinya ketika data tersebut sudah tidak digunakan atau invalid, maka kita menghapus data tersebut untuk menuliskan data lainnya hingga menjadi valid. Ketika sudah tidak digunakan lagi, maka kita hapus lagi. Kira-kira seperti itu ya untuk flash operation ya. Nah, ini untuk erase full block. Ini kodenya lah ya, kode program binary-nya. Teman-teman bisa lihat kalau untuk erase full block ini 111 sampai dengan uh, keempat ya, blok keempat. Kalau untuk program di, misalkan kita mau mengisi data di page 1, maka kita bisa maka data tersebut akan terisi bloknya itu 00011. Berarti sudah memiliki isi data di page 0 atau blok 0. Nah, sisanya kan masih belum berarti ya. Nah, kemudian ada SSD arsitektur. Di sini kita bisa gunakan ya untuk recall, read and write dengan chunk ini potongan-potongan 4 kilobyte dalam satuan waktu. Kalau untuk membaca ini mudah ya, tapi kalau untuk menulis hanya bisa menuliskan data pada setiap satu blok 256 kilobyte dalam satu proses waktu.
Kenapa tidak menghapus dan menulis baru untuk keseluruhan 256 kilobyte blok? Nah, ini pasti akan memakan waktu yang cukup lama, gitu ya teman-teman ya. Kemudian setiap blok ini memiliki uh, umur yang bisa terbatas, hanya bisa dihapus dan dituliskan kembali sebanyak 10.000 kali. Jadi ini sangat terbatas. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Nah, ini arsitektur dari SSD, interface logik, memori, flash controller, flash. Kalau tidak digunakan dalam blok tersebut, maka kita bisa melakukan flash atau remove data. Biasanya sih disebutnya flash ya, kalau untuk remove data. Nah, ini oke lah. Ini contoh-contoh yang tadi. Nah, ini SSD ya, SSD. Sehingga kalau di I/O ya, I/O and file system, di sini high level I/O ini merupakan stream, kemudian low level I/O ini file descriptor. Lalu kalau untuk sistem call ini ada open, read, write, close untuk programnya. Untuk file system ini open file description, file directory indexes. Kemudian kalau input I/O drivernya ini ada comment dan data transfer, disk, flash, controllers, dan DMA ini masing-masing layer ini memiliki informasi data yang berbeda gitu teman-teman ya. Tentunya untuk I/O ini eh, dari storage hingga bisa dibaca di file system ini membutuhkan proses ya, di mana untuk I/O API and syscall-nya ini akan membuat suatu variabel ukuran ya dengan mempertimbangkan memorinya. Kemudian di file system blocknya ini logical index, kira-kira ukuran memorinya tadi berapa banyak, baru bisa ditampilkan di hardware device-nya. Dengan physical index setiap sektor memiliki ukuran dari resource-nya. Nah, di hardware device baru kita bisa menyimpan ataupun membaca gitu ya. Atau kita bisa melihat juga divisualisasikan ke monitor. Building a file system. Nah, ini layer-layer OS ya tadi ya. Kita bisa membuat hardware interface array of block and provide a more convenient useful interface dengan memberikan mencari nama ya, bukan block numbers. Kita bisa menempatkan nama-nama tersebut di suatu directory. Nah, sehingga ini bisa memberikan akses yang terbatas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya file directory, kalau teman-teman simpan di C, itu kalau si ransomware ini kan nyerang C ya, otomatis ransomware virus itu ketika laptop kita terkena virus ataupun ransomware, operating sistemnya dulu lah yang akan di take down, diambil alih. Data-data kita yang disimpan di C otomatis tidak akan bisa dibaca. Nah, makanya biasanya orang-orang yang menyimpan di hard disk D itu menggunakan enkripsi, enkriptor gitu ya. Jadi hardware lock dan lain-lain sehingga data-data tersebut ketika ingin dibuka maka masih aman lah untuk dibaca di kemudian hari ya. Kita bisa membagikan file-file yang setidaknya ini tidak membutuhkan proses terlalu tinggi, maka kita bisa menyimpannya di hard disk yang terpisah, misalkan di D ya. Kalau untuk C kan untuk sistem yang benar-benar penting ya. Ini bisa meminimalkan failure dalam suatu proses. Nah, ini transaction user ke sistem view. Disk manajemennya juga nih. Oke. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi em, untuk I/O file system dan juga deadlock
kita sudah bahas lebih eh, jauh ya terkait dengan hal itu. Nanti kalau teman-teman masih kurang paham, kita bisa diskusi di LMS untuk lebih lanjutnya ataupun di grup WhatsApp. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugasnya karena nilai tugas itu juga sangat berpengaruh terkait terhadap dengan kelulusan teman-teman di mata kuliah ini. Saya akhiri, saya minta maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.